MBG. Oke, di saat Prabowo pidato, kenapa sih rupiah sama IHSG di setiap di setiap Prabowo pidato, kenapa sih rupiah sama di setiap Prabowo pidato, kenapa sih IHSG dan rupiah ikut deg-degan? Bukan cuma kita doang yang deg-degan. Di setiap Kenapa nggak bisa-bisa sih? Prabowo pidato. Sesusah itu ya. Iya, susah. Bibir koko lagi bengkak sebelah. Di setiap Prabowo pidato, kenapa IHSG dan rupiah itu ikut joget-joget deg-degan? Di sini kita mau bahas apa itu blunder-blundernya Prabowo kemarin ini pas pidato, ada apa aja. Emang itu benar-benar berdampak gak sih ke IHSG, ke rupiah dan lain-lain? Dan kenapa ini tuh bisa kejadian? Halo, nama aku adalah William, aku sudah lebih dari 10 tahun di Australia, dan aku mendengarkan isu-isu ini di luar negeri juga. Jadi kalau misalnya isunya tidak terlalu update, mohon diberitahu di komen di bawah sana. Ini hanyalah analisa pribadi diriku sendiri. Halo, saya Raymond Harrison. Saya sudah di Singapura selama 10 tahun ke belakang. Saya sekarang kerja sebagai AI engineer. Jadi apapun yang mau dibahas hari ini itu cuman sekedar ngobrol biasa ya. Kalau misalnya ada yang salah atau apa bisa ngobrol, silahkan komentar gitu. Ini bukan financial advice atau kayak gimana pun itu. Cuman ini hanyalah analisa pribadi dari kita sendiri. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Mari kita grab kopi pisah masing-masing. Ayo kita bergosip. Ada apa ini dengan Prabowo? Oke, pertama aku pengen ngomongin tentang blunder-blundernya Pak Bowo sih dikit-dikit juga. Bukannya emang ini bisa jadi gosip, kita tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan siapa-siapa. Kita hanya ingin mendissect apa aja yang kita dengar sih. So, kamu dengar apa aja Ray di Singapura emang? Ya banyak, termasuk 1 tambah 1, 2. 2 tambah 8, 11. Ya, 11 gitu. Atau something like that lah. Itu, enggak, gitu. 10 tambah 2, 13. Udah gitu apalagi ya, ya banyak dari apa dolar naik dan rakyat desa juga nggak pakai dolar toh. Yang pusing itu orang-orang yang suka keluar negeri, siapa itu? Budget negara semua masuk ke MBG kan, makanan bergizi gratis. Terus lihat nggak MBG akhir-akhir ini makanannya sesedih apa gitu? Itu berapa persen sih? 20% kalau nggak salah dari tahu. budget gak sih? Silahkan diperiksa sendiri. Sebagian besar dari budget negara masuk ke MBG, yang orang-orang sendiri aja kayak, enggak, aku nggak mau makan MBG. Kenapa ya? Apa yang lucu dari MBG itu kayaknya? Mereka MBG tuh mereka kasih makanan gratis ya ke anak-anak sekolah dan lain-lain. Terus yang dikasih makanan sekolah ini kemana? Ke banyaknya mereka tuh kasih MBG ini ke kota-kota besar gitu. Sedangkan kota-kota kecil yang memang susah diakses, mereka nggak kebagian MBG. Kenapa? Alasannya karena kotanya susah diakses. Ya, isn't that the whole point of MBG gitu? Biar orang yang di tempat-tempat terpencil tuh bisa dapat makanan juga gitu. Bukan cuma MGE, sawit dulu tuh. Sawit. Prabowo rajanya sawit. Dulu Koko tuh di sini sempat dengar, sampai ada tuh di Twitter, ada orang bikin jadwal Prabowo pidato. Sampai ada yang bikin jadwal Prabowo pidato hari Senin pidato di mana, hari Selasa pidato di mana. Strategi trading terbaik. Jual sebelum Prabowo pidato, beli setelah Prabowo pidato. Ini jadwalnya ada di sini gitu loh. Terus nggak tahu selama beberapa bulan hasilnya jujur lumayan konsisten gitu ya kata orangnya juga. Kenapa? Hasilnya lumayan konsisten. Jadi gimana ya? Contoh kayak kemarin tuh Bitcoin. Elon Musk ngomong Tesla mulai terima Bitcoin, naik harganya. Terus tiba-tiba di Twitternya si Elon Musk ngomong Doge, I love Doge atau apa, Dogecoin naik lagi. Terus Tesla stop accepting Bitcoin, turun harganya. Ini juga mirip gak sih kalau misalnya mau beli saham? Kata orang yang di Twitter itu ya, nggak tahu itu aliasnya siapa, bisa ditolong cantumin di sini. Pokoknya Koko ngelihat schedule di si Prabowo, tanggal segini jam segini Prabowo pidato, tanggal segini jam segini di sini pidato. Sampai ada meme juga tokennya Squidward sama SpongeBob. Pengumuman. Kenapa? Itu Prabowo pengen pidato lagi.
Perhatian warga Indonesia, ada Prabowo yang sedang berpidato. Tapi jangan membebek kepada kekuatan asing terus, ya kan? Kolaps, mikir kolaps, ya kan? Tahu meme itu enggak? Pernah lihat. Ya gitulah. So, apakah itu fakta? Apakah itu mitos? Atau kayak gimana? Kenapa sih itu IHSG, rupiah bisa turun dan dolar bisa naik atau kayak gimana pun itu pas Prabowo tuh pidato? Kenapa? Ini tim songnya Prabowo nih. MBG. MBG. Salah. BGU. Nasi telur bungkus aku tempe. MBG. Tim songnya Prabowo. Kamu dengar dari mana? Dari TikTok. Cuman itu kan bukan lagu MBG ya. Itu lagunya I'm Begging. I'm begging you. Ini jangan-jangan kita kena dimonet nih. Ngomongin ini. Ya udahlah, pokoknya blunder-blundernya banyak lah ngeyel-ngeyel. Emang gue pikirin dolar mau berapa ribu Hidup pun Jokowi. rakyat desa tidak pakai dolar. Terus ada juga janji lama mengejar koruptor sampai Antartika. Terus udahnya tiba-tiba ada post, kita maafkan koruptor asal balikin duitnya. Ya gitulah. Emang ini kenapa bisa kejadi sih? Jujur, bukan cuma karena Prabowo. Prabowo is just adding fuel on the fire lah ya. Kenapa? Soalnya dari awal juga market tuh sudah mengalami pressure yang lumayan ketat dari segala arah. Pertama, dari dulu pertama-tama tuh Trump tarif. Kedua, dari MSCI yang pengen downgrade Indonesia dari developing market ke frontier market. Terus setelah MSCI, apalagi tuh perang, Selat Hormuz ditutup, harga bensin naik. Udah harga bensin naik, terus apalagi tuh? Banyak lah. Dan apa sih hubungannya masalah bensin sama Indonesia? Ya masalahnya bensin sama Indonesia tuh gimana ya, bensin tuh kalau aku salah ya, dengan sistem petrodolar bensin itu dibeli pakai Amerika Serikat dolar. Kalau misalnya harga bensin naik, bensin itu dibeli pakai dolar Amerika, yang ada dolar Amerika juga makin kuat. Karena dolar Amerika makin kuat, kalau misalnya ngebandingin IDR versus USD ya iyalah, pasti dolar Amerika tambah naik dong. Belum ditambahnya MSCI yang ngebikin sentimen investor luar kepada Indonesia tuh makin turun. Gara-gara lebih dikit duit yang masuk menjadi rupiah dan lebih dikit orang asing yang ingin investasi ke Indonesia. Berarti demand of rupiah juga turun, demand-nya turun, supply-nya masih di sana, berarti value-nya juga turun. Contoh kamu punya apel 10, cuman sekarang orang-orang tuh lagi nggak suka apel gara-gara kirain apelnya tuh ada uletnya gitu ya. Wah, ada skandal gitu ya, apelnya ada ulet. Jangan makan apel sekarang, soalnya apel itu tuh haram, atau apel tuh ada ularnya. Lihat Adam makan apel juga dikeluarin dari Taman Eden. Ya gitulah. Bukan mau ngomongin agama atau gimana loh ya. Maaf kalau misalnya menyinggung sebagian orang. Cuman contoh ada skandal seperti itu. Apelnya ada 10, yang harganya dari $10, gak ada yang mau beli. Penjual juga pasti nurunin harga dong. Jadi $5, jadi $3. Ya itu yang kejadian sama rupiah. Itu kenapa rupiah bisa turun juga. Mau dengar cerita nggak? Silahkan. Nah, aku punya cerita di mana aku ini juga kan ada, bisa dibilang aku ada invest ke bisnis di Indonesia ya. Dari aku, tapi aku kan kerja tuh dapat digaji tuh dengan Singapura dolar, di mana Singapura dolar ini dibanding Indonesian rupiah selalu naik terus karena Indonesian rupiah turun terus. Jadi Indonesian rupiah tuh makin lama makin murah. Dulu let's say ya, anggap aja aku invest di bisnis ini 100 juta. Bisnisnya minta 100 juta, aku kasih duit, anggap dulu 100 juta itu $10.000. Oke, jadi aku ganti uang aku ke $10.000, kasih jadi 100 juta, kasih ke investor 100 juta. Berapa bulan kemudian investor bilang, "Oh, investmentmu bagus. Sekarang udah bertumbuh 100 jutamu jadi 110 juta." Oke, kelihatannya kayak aku untung 10 juta kan? Salah. Karena rupiah turun. Rupiah turunnya jauh lebih cepat daripada aku naik itu dari 100 juta jadi 110 juta. Jadi kalau 110 juta itu sekarang diganti ke Singapura rupiah,
tiba-tiba udah jadi sekitar $7.000, ya aku hilang $3.000 gitu. Bukannya aku nambah 10 juta rupiah, malah aku hilang $3.000 gara-gara rupiah makin turun. Investor asing kayak aku gitu ya, yang aku mau invest di Indonesia dan harus pakai rupiah, malah aduh, kalau bisnisnya bagus juga di Indonesia, rupiahnya melemah terus, ya akhirnya aku yang hilang duit karena rupiahnya melemah. Lama-lama investor asing gak mau lagi invest di Indonesia karena rupiahnya melemah terus. Dan karena rupiahnya melemah terus, makin melemah, orang makin gak mau, orang asing makin gak mau invest, rupiah makin melemah lagi. Jadi turun lagi. Jadi it's a chain reaction gitu. Gimana cara berhentiin ya? Benar, itu juga yang Koko alamin sih. Maksudnya bukan Koko alamin gimana? Koko tuh sekarang ada VVG ya. Itu duit kas VVG semua tuh Koko taruh di Australian dollar. Kenapa? Soalnya Australian dollar naik, IDR turun terus. Kalau misalnya Koko jadiin ke IDR, Koko nggak terlalu mau banyak megang IDR. Alasannya ya itu, IDR turun terus. Yang ada kalau misalnya Koko spend di dolar cuman earn-nya di IDR kan Koko yang rugi gitu loh, itu pertama. Terus kedua, di tahun ini aja 2026 dari Januari sampai Desember lah ya, kurang lebih November Desember tahun lalu tuh Koko kurs tuh udah satu Indonesian rupiah ya kurang lebih 10.800 lah ya. Dulu enak-enak itu masih 9.800 per Australian dollar. Sekarang tahu berapa? 12.500, naik 25%. Itu kamu beli saham aja ya. Beli saham blue chip naik 25% per tahun tuh jarang, Re. Kadang tuh 10-15%, ya kali sampai 25%. Makanya begitu Koko transfer tuh duit ke AUD, terus Koko harus bayar pakai IDR tuh supplier di Indo. Koko kayak, oke, ini Koko ngitungnya gimana? Kenapa duit kas tiba-tiba ngelebihin dikit ya? Koko harus bener-bener kayak, aduh ini ngitungnya gimana? Ini pusing, kursnya harus Koko ubah lagi. Cuman kemarin terimanya di dolar, sampai Koko buka tab satu di Excel spreadsheet kurs plus sekian sampai gitu, Re. Nah itu juga kenapa Koko nggak terlalu mau invest ke saham-saham Indo sekarang. Bukannya gara-gara sahamnya, oh sahamnya beli lagi turun diskon. Ya jujur lagi diskon, iya lagi diskon. Cuman lihat kondisi rupiah sekarang, Koko juga jadi agak reluctant gitu ya. Bukannya Koko nggak mau invest ke Indonesia, cuman Koko lumayan reluctant kalau bisnisnya naik 10%, Koko tukarnya ke rupiah, udah tukar balik ke rupiah tiba-tiba harus dijadiin dolar lagi kan Koko bisa jadi rugi. Apalagi kalau misalnya dolar naik 25%, saham naiknya cuma 15%, worth it gak gitu loh. Kenapa Prabowo tuh banyak blundernya? Ini cuman asumsi loh ya, hanya asumsi, bukan berarti itu. Soalnya Prabowo juga kemarin sudah mengakui, komunikasi di kabinetku tuh sangat kurang, dan itu salahku. Dan itu aku harus perbaiki. Dan jujur benar yang Prabowo ngomong. Dan Prabowo mengakui kesalahan dia. Cuman setelah itu apa yang kejadian? Yang itu bukan yang endasmu. Iya. Terus emang aku peduli gitu loh. Suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Endasmu. Sorry. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Terus yang masalah rakyat miskin itu kan setelah Prabowo ngomong gituan. Oh ya dia juga sempat ngomong tuh dulu sampai dia tuh dulu sempat ngomong rakyat kecil gak usah investasi saham. Soalnya investasi saham adalah curi. Sampai OJK harus turun tangan masuk ngeklarifikasi bahwa statement itu gak benar. Terus bukan cuma itu juga, kayak adalah beberapa yang lain juga. Nih. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Gue belum. Diambil sama MBG. Diambil terus. Cuman gaji hakim bisa naik 300% ya. Anak buah saya kadang-kadang mereka minta kami perlu anggaran ini Pak. Berapa kau butuh? 5T. Saya kasih 10. Credits to Project Multatuli itu. Nih, Project Multatuli. Kamu dolar naik, kenapa sih kamu peduli banget? Kamu di kampung kan bayar pakai rupiah ya. Yang kamu itu, ya yang kamu suka keluar negeri tuh. Ya itu kan setelah Prabowo ngomong dia minta maaf ya.
kenapa itu bisa kejadian sih menurut Koko? Ini menurut aku loh ya. Alasannya di luar sana tuh sudah banyak tekanan-tekanan di market yang membuat IDR turun, IHSG turun dan lain-lain. Dan kalau misalnya sentimen market di mata orang-orang dan investor itu udah kurang baik, haruslah ada seorang yang turun tangan, mengklarifikasi, meleraikan kayak okay, it's okay, everything is fine, and give an explanation untuk nge-stop yang namanya asumsi-asumsi. Soalnya kalau misalnya orang sudah punya sentimen buruk, tidak ada klarifikasi, gap itu bakal diisi sama asumsi. Dan asumsi-asumsi itu bisa lebih buruk dibanding blunder-blundernya Prabowo. Meskipun Prabowo tuh pernah ngomong aku tuh harus kerja dulu sebelum aku ngomong, itu semua bisa dicoret kalau misalnya ya dia harus impromptu gitu loh, kayak oke, gimana nih aku caranya fix ini, aku sendiri juga nggak tahu gitu aku harus ngomongin apa. That's why Prabowo tuh blunder, cuman dia tuh berusaha untuk memperbaiki gitu loh. Gara-gara dia berusaha untuk memperbaiki, bukannya ngomong dia nggak salah loh ya, yang ada malah memberikan minyak ke api yang udah ada gitu loh. Ya itulah yang kejadian sekarang. Jadi menurut Koko sih bukan sepenuhnya gitu ya salahnya Prabowo. Kenapa market naik turun meskipun di Twitter dan lain-lain juga datanya begitu Prabowo turun, wih saham turun. Terus Prabowo beres ngomong beberapa hari kemudian, naik lagi dikit-dikit. Begitu pidato turun lagi. Ya gitulah. Ada juga dari sentimen market dan sentimen orang-orang lain. Ya begitu. Dibanding diisi asumsi-asumsi dan konspirasi-konspirasi yang gak jelas, sepertinya bukan lebih baik ya, bukan lebih baik. Dia hanya ingin mencoba memperbaikan situasi dan melaraskan semua dari asumsi-asumsi yang kemungkinan yang kita nggak tahu juga bisa lebih buruk dari apa yang kita pikirin. Oke, begitulah diskusi kita. Kalau ada yang salah semua silahkan bahas di komentar. Kita di sini saling belajar aja ya, bukan mau saling sok tahu gitu, oke? Kita dari Ngopi Merantau, kita mau membawa perspektif orang luar kepada orang Indonesia. Yang subscribe, amin, cepet kaya. Bye. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.